Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 7 Agustus 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini? Oke. Aku melihat saat ini dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk bisa dibukakan jalan, ya, untuk bisa bersama kembali, dibukakan jalan untuk bisa bersama kembali dengan kamu. Karena saat ini dia merasa masih tertahan untuk datang, entah karena apa, tapi yang pasti ini semesta yang menunda dia untuk tidak dulu datang ke kamu. Bisa jadi mungkin dia memang harus fokuskan dulu hidup dia kah, atau memang dari sisi kamunya mungkin lagi semesta inginkan untuk tidak dulu dekat-dekat dengan dia. Mungkin kamu memang harus menyembuhkan rasa sakit hatimu dari dia atau gimana. Intinya di sini semesta mengatur hubungan untuk kalian, ya, termasuk dia, untuk tidak dulu dekat denganmu atau untuk tidak dulu datang ke kamu. Kalau aku lihat di sini ada keinginan dia untuk menunjukkan rasa cintanya ke kamu. Dia ingin menunjukkan sesuatu. Dia ingin membuktikan ya bahwa dia sebenarnya masih sangat-sangat tertarik sama kamu, masih sayang sama kamu, ya. Bahkan di sini dia ingin mengekspresikan rasa cintanya dengan sesuatu hal. Entah apa itu, dengan pengorbanan kah, dengan pemberian kah, atau apapun. Ya, tergantung ya dari dianya maunya ngapain gitu. Tapi di sini aku lihat ada memang rencana dari dia untuk menunjukkan bahwa aku tuh sebenarnya sayang banget loh sama kamu gitu. Aku tuh sebenarnya cinta banget loh sama kamu, seperti itu. Hanya saja ya aku lihat mungkin dia memang bukan orang yang gerasak gerusuk ya, bukan orang yang ceroboh, bukan orang yang memaksakan segala kehendaknya atau segala sesuatunya, sehingga saat ini dia percaya aja deh apapun yang terjadi ini memang sudah ditunjukkan atau sudah ditakdirkan oleh semesta, sehingga ya dia ikut alur aja. Orangnya memang yang ikut alur seperti itu. Kalau memang saat ini menurut dia belum bisa untuk dipersatukan lagi dengan kamu, berarti memang harus ada yang dia persiapkan secara matang terlebih dahulu untuk bisa nanti diberikan peluang atau dibukakan pintu jalan menuju ke arah kamu, agar hubungan kalian lebih baik, seperti itu ya, agar dia datang dengan versi terbaik, seperti itu ya. Jadi saat ini dia percaya apapun yang terjadi ini memang sudah ditakdirkan untuk kamu dan dia. Dia adalah orang masa lalumu, orang yang mungkin pernah sempat menjalin hubungan dengan kamu atau dekat dengan kamu, PDKT-an dengan kamu, ya. Atau memang kalian ini sebenarnya punya perasaan yang sama gitu ya, sehingga ya entah apa status kalian kemarin dengan orang ini, tapi aku lihat di sini ya ada perasaan yang sama sebenarnya. Love yourself first ya, aku lihat memang untuk saat ini fokus kalian, kamu dan dia memang semesta atur untuk fokus aja dulu dengan diri masing-masing, dengan apa itu, pencapaian masing-masing aja dulu, dengan karir, keuangan, urusan masing-masing, seperti itu. Jadi untuk saat ini lebih ke fokusin ke diri masing-masing tentang hal-hal yang bersifat abundance ya, uang, materi gitu ya, karir, cita-cita, pencapaian atau apapun lah yang bersifat dengan materi gitu ya. Di Emperor aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang berpower, entah memang dia dalam pekerjaannya seorang pemimpin atau punya jabatan tertentu, atau memang dia memang punya jiwa pemimpin ya. Dia orang yang pekerja keras, aku lihat di sini dia orang yang apa ya, orang yang gini, dia orang yang kalau sudah menetapkan pada satu tujuan, dia pengen tujuan itu benar-benar terrealisasi, terjadi, tujuan itu bisa sukses. Nah seperti itu ya, dia akan cari cara gimana untuk membuat tujuan dia itu sukses, termasuk dalam percintaan gitu ya. Jadi kalau misalkan dia
sudah menetapkan hati pilihannya adalah kamu, maka dia akan perjuangkan kamu. Hanya saja mungkin pola pikir dia berbeda ya. Terkadang memang kan setiap pola pikir orang beda-beda ya. Cara jalan untuk menggapai suatu tujuan yang kita inginkan masing-masing itu kan beda-beda ya. Nah itu karena di Emperor nih, dia itu orang yang berpower lah ya, orang yang punya kemampuan gitu ya, punya pendirian ya, punya jiwa kepemimpinan, sehingga ya ada caranya sendiri ya, ada caranya tersendiri dia. Jadi mungkin akan sulit bagi kamu memahaminya juga, karena toh pun aku lihat kalau The Emperor nih orang yang memang sulit untuk mengungkapkan perasaan dia sebenarnya ya, sehingga inilah yang mungkin selama ini membuat kamu dengan dia sering salah paham, sering miskomunikasi, karena dia merasa sulit untuk mengungkapkan perasaan dia sebenarnya secara terbuka sama kamu ya. Terus itu juga dia mungkin orang yang lebih tua dari kamu, dan bisa jadi mungkin dia orang yang lebih mapan atau mungkin sudah mapan ya, orang yang sudah mapan. Terus itu juga dia orang yang konservatif tentang perasaan dan emosi dia. Jadi dia itu bukan orang yang gegabah, memang bukan orang yang ceroboh, ada merasakan sesuatu yang aneh dikit gitu ya langsung dia lakukan, enggak gitu. Tapi dia teliti dulu, apa sih yang sebenarnya aku rasakan ini, kenapa perasaanku seperti ini, termasuk kayak dia sebenarnya punya perasaan cinta sama kamu, tapi dia nggak langsung satset gitu. Dia analisa dulu, apa sebenarnya, apakah ini memang sebuah cinta atau hanya ketertarikan belaka, atau hanya ya ketertarikan secara fisik, atau tertarik karena kamu punya ini itu gitu loh. Jadi orangnya memang konservatif, memang agak tradisional juga pemikirannya. Jadi dia nggak mau gegabah orangnya ya. Terus itu juga orangnya logika banget ya, orangnya rasional banget kayak gitu. Jadi kalau ingin mengambil suatu keputusan tentang apapun, mau itu karir, percintaan, kehidupan sosial atau apapun lah ya, itu dia berpikir bahwa segala sesuatunya itu harus dipikirkan secara kepala dingin, dengan tenang, dengan kepala yang dingin gitu ya. Jangan penuh emosi, tenang dulu. Makanya di sini kadang orang ini kalau misalkan ngambil langkah atau ngambil keputusan tuh lama ya, karena dia berpikir bahwa segala sesuatunya dalam mengambil langkah ataupun keputusan tuh harus dengan kepala dingin, harus dengan ketenangan. Seperti itu ya. Terus juga aku melihat di sini hubungan kamu dengan dia terlalu tradisional ya. Jadi semakin serasa gini, semakin kalian berpegang teguh atau menggenggam erat hubungan ini, semakin kalian akan merasa sesak, semakin kalian akan terasa mencekik gitu loh ya. Entah apa situasinya, pokoknya kalian, karena hubungan kalian ini terlalu tradisional, terlalu kaku. Tradisional tuh terlalu kaku, terlalu pokoknya canggung, kaku, nah kayak gitulah ya, kaku, tradisional kayak gitu, sehingga semakin digenggam hubungan ini semakin menyesakkan, semakin mencekik, semakin menyakitkan, seperti itu. Apalagi ada the strength ini berarti ada sifat yang mendominasi dari salah satu pihak ya. Ada salah satu pihak juga yang mungkin sedikit ketergantungan di dalam hubungan ini, sehingga jenis hubungannya itu serasa tidak aman ya, menyulitkan satu sama lain, karena memang mungkin sebelah pihak kurang mandiri, atau justru malah lebih mandiri dan lebih mengejar hobi atau pekerjaan atau cita-cita atau keinginan pribadi seperti itu, sehingga hubungan kalian kayak nggak terasa lengkap gitu ya, karena harus fokus dengan diri sendiri justru malah, sehingga menjalin suatu hubungan tapi serasa sendiri. Aku melihat bahwa ternyata ada masalah tentang kepercayaan di antara kalian ya.
hubungan kalian ini ada masalah tentang kepercayaan. Mungkin sering sekali merasa curigaan, cemburuan, seperti itu ya. Ini kuat banget energinya. Terus juga ada suatu ketakutan ya, yang sering muncul di hubungan ini. Terus itu juga salah satu di antara kalian yang semakin hari semakin mengontrol ya, daripada simpatik dengan pasangan atau pengertian dengan pasangan, justru malah lebih mengontrol, pengennya pasangan itu begini sesuai keinginan si pengontrol kayak gitu ya. Dan aku melihat mungkin salah satu bisa jadi mungkin dia yang selalu mengontrol kamu, sehingga keinginan kamu selama ini tuh serasa terabaikan oleh dia atau serasa diabaikan oleh dia, seperti itu ya, karena dia punya sifat yang terlalu pengontrol. Oh, Seven of Swords. Ada ketidakjujuran dari dia atau bahkan pengkhianatan, kebohongan, kecurangan, perselingkuhan, yang seperti itulah ya. Jadi kalau aku lihat hubungan ini benar-benar buruk ya. Hubungan ini penuh dengan ketidakjujuran, penuh dengan kecurangan. Alih-alih dia bersikap terbuka dan jujur tentang apa yang selama ini kamu inginkan, tapi mungkin salah satu dari kalian menyembunyikan perasaan atau berusaha mempengaruhi yang lain, seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini seperti ternyata juga ada pihak dari dia mungkin ya, yang mungkin sebenarnya dia adalah orang ketiga di hubungan kalian, mencoba menyabotase hubungan kalian, tapi dia berpura-pura sebagai teman, sok akrab lah, sok baik lah, sok gini, sok gitu ya, padahal sebenarnya dia adalah pihak ketiga yang sering mempengaruhi pasanganmu ya, sering mempengaruhi si dia ini gitu ya. Berlagak baik, berlagak sahabat, berlagak perhatian, padahal sebenarnya ingin menyabotase hubungan kamu dengan dia, seperti itu. Oke, kemudian aku melihat kayaknya kamu dengan dia sudah berpisah ya. Ya, aku lihat di sini kamu dengan dia sudah berpisah. Dan ketika kamu dengan dia berpisah, aku melihat ada rasa kesedihan yang mendalam dari dia. Ya, aku lihat di sini kayak dia sedang ingin mengisolasi diri, tidak mau berkencan atau memulai hubungan terlebih dahulu, karena dia ngerasa stres. Dia merasa kayak stres akibat putus cinta, dan juga ada rasa traumatis di sini ya. Jadi sehingga dianya mengisolasi diri dari dunia luar ya. Dia butuh waktu untuk pulih dari putus cintanya bersama kamu, ditinggalkannya oleh kamu, berpisah dari kamu, seperti itu. Tapi setelah dia cukup mendekam dalam kesedihan ya, dia akan kemudian nanti akan bersiap untuk awalan baru lagi ya. Yang terpenting di sini dia harus bisa memiliki kesadaran terlebih dahulu, kemudian dia harus bisa siap mengakhiri hubungan dengan banyak kesadaran dan refleksi dulu ya. Dia harus bisa sadar dan refleksi, kenapa sih hubungan ini bisa seperti ini, apa yang membuat itu terjadi, yaitu karena ada Seven of Swords ya. Dia selalu mengkhianati kamu, berbohong, gak jujur, melakukan kecurangan, menipu, or everything, apapun yang membuat kamu terluka ya, sehingga situasinya sekarang dibalikkan ke dia ya. Gimana rasanya kalau misalkan kamu telah pergi dari dia. Nah, dia akhirnya ya itu merasa sedih sendirian, merasa nggak diperhatikan lagi gitu ya. Terus itu ya sekarang dia ngerasain gimana rasanya kalau dicampakkan gitu. Selama ini kan kamu terus yang dicampakkan oleh dia. Nah, setelah dia sudah sadar, sudah melakukan refleksi diri, di sini dia mungkin akan siap untuk menaruh perhatian dia lagi terhadap hubungan kalian. Dia akan mulai bangkit, terus melanjutkan hubungan dengan kamu yang penuh dengan kegembiraan, motivasi ya, dan dia juga ada motivasi untuk membuat hubungan ini berhasil, seperti itu. Cuman ini kendalanya ada lagi, ini ternyata ada Eight of Pentacles. Saat ini aku melihat keadaannya sedang ada di kualitas terendah dalam hidup dia. Mungkin karir dia juga lagi nggak baik-baik saja. Pokoknya aku lihat saat ini pekerjaan dia butuh diburu-buru untuk bisa membaik ya. Mungkin keadaan pekerjaan dia lagi ada masalah. Soalnya di sini aku lihat dia lagi
fokus banget dengan pekerjaan. Bisa jadi juga mungkin saat ini reputasi dia dalam bekerja tuh lagi buruk ya, entah apa yang terjadi di hidup dia, tapi kayaknya kayak reputasi dia lagi buruk gitu ya. Terus itu juga aku lihat kayak lagi males gitu loh, lebih kurangnya kayak kurang termotivasi untuk bangkit, untuk bersemangat, kayak lesu, kayak putus asa ya, kurang termotivasi lah ya dalam hidupnya. Justru kayak hidup dia kayak biasa-biasa aja, flat ya, standar gitu. Juga kayaknya sekarang lagi males-malesan nih ya. Intinya saat ini kayak kualitas hidup dia lagi rendah sih ya. Bahkan mungkin ada juga yang merasa dengan pekerjaan itu merasa kayak buntu gitu loh. Entah ide-idenya buntu, atau untuk mengembangkan bisnis atau pekerjaan itu kayak buntu gitu, nggak menemukan jalan gimana caranya untuk mengembangkan karir dia atau bisnis dia, seperti itu ya. Aku lihat di sini ada masalah dengan karir, pekerjaan, keuangan, seperti itu. Kemudian aku melihat di sini saat ini dia tidak melakukan upaya yang sadar untuk mempertahankan hubungan kalian. Dia kayak flat, apatis, tidak melakukan apa-apa, stuck seperti itu ya, tidak memperjuangkan kamu dengan satset ya, itu tadi ya, kayak let it flow, ya ngikutin arus aja, seperti itu ya. Dan aku lihat juga saat ini banyak penundaan-penundaan yang dia ingin lakukan di hubungan ini, atau bahkan kurang pengabdian kurang merasa mengabdi di hubungan ini ya, kayak flat gitu, kayak diem aja gitu loh, tidak melakukan apa-apa ya. Sehingga mungkin ini juga yang berarti membuat hubungan kalian penuh dengan penderitaan ya, akibat si dianya terlalu cenderung untuk gila kerja. Aku lihat di sini ya, fokus dengan karir, keuangan, pekerjaannya lah pokoknya ya. Aku lihat di sini karena kalau aku lihat saking gila kerjanya nih orang ya, sampai-sampai dia ini udah kelelahan sehingganya bersikap apatis ya. Sikap apatis itu menguasai diri dia, sehingga ya untuk memperjuangkan hubungan kamu dengan dia juga kayak udah gak ada tenaga lagi gitu, kayak buntu gitu pikirannya. Dia harus bagaimana untuk mendapatkan perhatian kamu lagi, untuk bisa kembali lagi dengan kamu. Makanya di sini dia kayak nggak melakukan apa-apa ya, dia nunggu keajaiban, menunggu semesta yang ngasih dia jalan. Nah kayak gitu, dia saat ini tidak memperjuangkan kamu, seperti itu. Jadi kalau misalkan dia ingin kembali lagi sama kamu, ya dia harus bisa mengatasi masalah yang ada di hubungan kalian gitu ya. Lakukan upaya yang diperlukan untuk membuat hubungan kalian, untuk membuat kamu merasa dihargai. Karena selama ini kamu merasa nggak dihargai ya, kamu merasa dicuekin, tidak diperdulikan. Apalagi ditambah lagi nih orang selain selingkuh begitu, juga ternyata gila kerja kan, hidupnya hanya fokusnya di karir, kerja, cari cuan, kesana sini, kilar-kilir, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu, berarti ya memang harus mengatasi masalah yang ada, kemudian melakukan upaya untuk membuat kamu merasa dihargai olehnya gitu ya. Aku lihat di sini berarti kamu selama ini kayak kurang gitu diperhatikan oleh dia, kurang merasa dihargai sama dia gitu ya. Ya seperti itulah ya kalau aku lihat sini. Tapi kalau misalkan di sini kalian masih sama-sama melajang ya, aku lihat kayak ada rasa kurang yakin pada kemampuan kalian masing-masing untuk bertemu orang baru ya. Kalau misalkan kalian di sini masih melajang, sama-sama masih melajang ya. Oke, kemudian ada King of Sword. Sebenarnya gini ya, pemikiran dia itu kalau udah ada King of Sword, berarti dia itu menganggap kamu adalah sosok yang tepat untuk dia jadikan pasangan hidup. Dia itu memang udah ada perencanaan, udah menargetkan kamu bahwa kamulah orang yang dia mau, bahwa orang yang tepat untuk dia jadikan pasangan hidup. Kenapa? Karena di sini kamu itu memiliki sifat-sifat atau
memiliki kriteria-kriteria yang dia mau. Dia ini memang cari pasangan yang secara tingkat intelektualnya mungkin cerdas ya, atau pintar gitu ya. Terus secara fisik ya cantik atau ganteng, atau ya dia punya kriteria sendiri gitu loh di fisik gitu ya. Terus juga secara emosional. Nah, secara emosional itu sesuai dengan kriteria dia. Jadi ada 3 faktor indikasi atau indikator inilah yang membuat dia merasa kamulah memang orang yang tepat untuk dia miliki, untuk dia jadikan pasangan hidup, dari intelektual, fisik, dan emosional. Nah, itu yang membuat dia itu mantep, yakin banget sama kamu ya. Jadi kamu itu punya punya kriteria yang dia inginkan gitu. Apalagi di sini kalau aku lihat kamu kan selalu mendorong dia untuk mencapai kesuksesan, menjunjung tinggi standar kesuksesan gitu ya. Kamu selalu mendukung, memotivasi dia, atau bahkan membantu dia untuk sukses. Sedangkan dia memang target dia adalah sukses dalam hidup dari materi ya, karir dan keuangan seperti itu. Dia memang target dalam hidup adalah karir dan keuangan. Nah, dipertemukan dengan sosok kamu yang selalu mendukung dia untuk punya standar tinggi dalam kesuksesan gitu loh. Kesuksesan dia ya, kamu selalu memotivasi dia, membantu dia, menyemangati dia, setia sama dia, menunggu dia, yang seperti itu. Sehingga dia udah mantep, yakin bahwa kamulah orangnya gitu loh. Ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia berpikir ingin memulai sebuah keluarga bersama kamu, ya. Nah, King of Swords ini juga menandakan bahwa ada sifat yang kebapaan nih, entah ini dari sisi kamu atau dari sisi dia, atau salah satu dari kalian ini ada yang sudah menjadi sosok ayah, sosok bapak gitu ya. Entah ini mantan suami muka yang ya kalian sudah punya anak gitu, atau bisa jadi kamu berdilin dengan duda yang semacam itu ya. Pokoknya ada sisi kebapaan di sini, ada sisi kebapaan. Kalau misalkan belum menikah ya, sama-sama belum menikah, masih bujangan dan gadis gitu ya, kemungkinan ya memang dia punya kewibawaan atau punya energi seperti sosok ayah, sosok kebapaan itu gitu ya, kalau aku lihat di sini. Jadi seperti itu ya. Jadi kan aku bilang tadi, gimana sih dia itu ingin memperjuangkan kamu. Nah, setiap orang tuh beda-beda caranya. Nah, ada yang dia ingin memperjuangkan kamu itu dengan cara-cara yang mungkin gak perlu kamu tahu gitu loh. Cukup kamu tahu hasilnya aja. Nah, bisa jadi orangnya seperti itu ya. Soalnya ini orang ya emang bisa dibilang tuh kayak pola pikirnya tuh kayak ya, kita lihat aja nih, ada Eight of Pentacles orangnya, terus itu juga di Emperor, orangnya itu pemimpin. Jadi biasanya pemimpin itu kan gak suka cuap-cuap yang banyak hal ya, dia maunya kerja tapi hasilnya lah yang dilihat gitu loh. Nah, sosok dia itu seperti itu, dia kerja tapi dia tidak mau menonjolkan pekerjaannya, tapi dia akan menonjolkan hasilnya gitu loh. Nah, kalau aku lihat sisi orang itu seperti itu. Jadi kayak orang yang mungkin dingin, misterius, nah yang kayak gitu loh ya. Jadi ya seperti itulah ya. Kalau mau diungkapkan secara detail panjang sih gitu, tapi udahlah cukup sampai di sini aja. Intinya seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini dia masih menginginkan kamu ya. Hanya aja ya karakternya ada plus minusnya lah ya. Kamu tahu kok nih orang seperti apa, tapi inilah perasaan orang yang saat ini kamu pikirkan gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Emperor. Emperor tuh ini Aries, kemudian ada Strength itu Leo ya, itu yang paling kuat. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Dan ini ada bulan yang berhubungan antara kamu dengan dia, Juni, Desember, September, Januari, Februari, Maret, Mei, dan Juli. Kemudian angka yang berhubungan dengan kamu ya.
berhubungan dengan kamu dan dia, sorry. 21, 29, 7, 23, 14, 1, 3, 10, 25, 5, 15, 28, 24, 4, 30, 2, 20, 22, 13, 16. Kemudian sionya bisa jadi sionya kamu atau sionya dia atau sionya kalian berdua. Ya, ada sio anjing, sio kambing, sio tikus, sio kelinci, sio monyet, sio kuda, sio ular, sio babi. Oke. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, atau inisial nama dia. Ya, situasikan aja. X, N, A, Z, J, Q, M, C, K, U, P, Y, L, I, W, T, H, V, R, S, O, G, E, dan D, F. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.